Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bana Putra, absen 6 kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida. Fluida yaitu zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Zat fluida sering disebut juga zat alir. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dengan zat fluida, yaitu air dan udara. Fluida statis memiliki sifat massa jenis sebagai berikut. Yang pertama, tekanan fluida. Tekanan adalah gaya normal atau tegak lurus yang bekerja di suatu bidang dibagi luas permukaan bidang tersebut. Atau tekanan adalah gaya per satuan. Tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Yang kedua ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida diam pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis, dan luas permukaan. Persamaan tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis cairan, kecepatan gravitasi bumi, dan tinggi cairan. Untuk tekanan total dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tekanan total sama dengan tekanan yang dialami zat cair atau tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar. Selanjutnya ada hukum fluida statis. Yang pertama, hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan suatu cairan pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu gaya pada pengisap 1 per luas penampang 1 sama dengan gaya pengisap 2 per luas penampang 2. Yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya apung terjadi karena makin dalam zat cair, makin besar tekanan hidrostatisnya. Hal ini menyebabkan tekanan pada bagian bawah benda besar daripada tekanan pada bagian atasnya. Hukum Archimedes dibagi menjadi 3, yaitu benda melayang, mengapung, dan benda tenggelam. Benda mengapung dikatakan mengapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Yang kedua yaitu melayang. Benda melayang dikatakan apabila massa seluruh bagiannya berada di cairan. Yang ketiga yaitu benda tenggelam. Benda tenggelam dikatakan apabila berat benda lebih besar dari berat gaya ke atas. Sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.